Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, pada siang hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dari segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas atau menanggapi beberapa komentar dari live saya yang tadi malam, ya, di mana saya menyampaikan kepada kalian semua masalah nasab para habaib ini tidak perlu ditanggapi dengan emosi, dengan adu otot atau adu argumentasi yang saling memojokkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi ada yang gagal paham, ada yang tidak paham dari apa yang saya bicarakan, mungkin hanya melihat judul atau thumbnail, sehingga ada perkataan yang tidak enak kepada saya. Tapi itu semua saya anggap angin berlalu. Namun supaya tidak terjadi untuk yang kesekian kalinya, maka saya akan menanggapi komen yang tadi malam itu, dimana komennya adalah yang pertama, orang itu mengatakan saya suruh keluar dari sarangnya. Jadi intinya orang itu menantang saya, nggak tahu menantang apa. Yang jelas kata-katanya adalah menunggu saya keluar dari sarangnya, ya. Asal kalian tahu, ya, ini kayaknya pencahayaannya kurang, bahwa saya tidak pernah bersembunyi di dalam rumah saya. Aktivitas saya sehari-hari di luar. Saya setiap hari pulang pergi Madura, Surabaya, Madura, Lamongan, Madura, Gresik, ya. Kadang saya ke Jakarta, kadang saya ke Semarang, kadang saya ke Jawa Tengah. Karena saya banyak rekan-rekan bisnis yang di luar kota. Seperti itu, saudaraku. Jadi yang namanya Mas Wahyu tidak pernah menyembunyikan diri, karena saya berpikir saya tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Saya tidak pernah mencari permusuhan dengan siapapun. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya menghormati semuanya, baik yang komen nyenyer terhadap saya maupun yang mendukung saya. Saya anggap semuanya adalah saudaraku, saudara seiman, saudara setanah air. Bahkan kemarin saya bilang, kalaupun kita berbeda suku, berbeda agama, kita disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas ya? Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa setiap apa yang saya ucapkan ini, saya tidak berangkat dari suku manapun ataupun dari organisasi manapun. Apa yang saya ucapkan ini keluar dari hati saya sendiri. Saya tidak pernah mengatasnamakan saya orang Madura, saya begini, saya begitu, enggak. Saya tidak pernah mengatakan organisasi, walaupun saya kebetulan dari NU,
walaupun kebetulan saya orang Madura, akan tetapi apa yang saya ucapkan ini akan saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Seperti itu, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan saya tidak ilmiah. Ya, karena bicaranya kaku. Nah, untuk yang kedua ini saya maklumi. Karena memang saya bukan penceramah. Saya tidak biasa berbicara di layar, sehingga gugup ya mungkin. Dan bahasa sehari-hari saya biasanya saya pakai bahasa Madura, kemudian ini saya paksakan pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang saya mikir dalam percakapan Maduranya seperti ini, kemudian mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kadang saya masih mikir. Jadi antara yang di otak saya dengan yang di mulut saya ini agak lambat. Karena saya biasa berbicara pakai bahasa Madura. Seperti itu. Tapi gak apa-apa, itu masukan yang sangat bagus buat saya, agar saya bisa lebih belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, supaya lebih lancar lagi di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Terus mengenai kabar yang saya dapatkan tadi pagi, bahwa Sayyid Qori ya, yang kemarin lusa diusir di Jember, sekarang atau tadi malam beliau diusir di Malang. Nah, ini suatu kejadian yang sangat menyedihkan ya bagi kelompok mereka. Akan tetapi saya berpikir mungkin ini adalah pelajaran dari apa yang sudah dikeluarkan oleh kelompok Imat, terutama Sayyid Qori ini, yang sebelumnya mengatakan Ba'alawi Jahannam ya, Ba'alawi tidak punya ilmu dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itulah yang mungkin melukai banyak hati para muhibbin. Bukan hanya para muhibbin yang terluka dengan ucapannya si Qori. Umat muslim yang akalnya masih sehat mungkin tersinggung dengan kata-katanya si Qori ini. Karena mengutuk orang masuk ke neraka jahanam itu bukan ranahnya seorang muslim. Apalagi Sayyid Qori ini adalah tokoh agama di kampungnya. Apakah pantas seorang tokoh agama mengutuk dengan ucapan-ucapan seperti itu? Nah, kalau nanti muhibbinnya daripada si Qori ini mengatakan itu si Habib juga sama, sering-sering mencaci maki, sering-sering menghujat. Di dalam berbuat kemungkaran, siapapun orangnya, apapun gelarnya, ya, jangan lantas dijadikan contoh. Saya kemarin atau tadi malam sudah mengatakan, sekalipun seorang Habib bila menyampaikan hal-hal yang tidak benar, jangan diikuti. Demikian pula ketika kiai, ulama, ustadz, atau siapapun orangnya apabila tidak layak untuk dijadikan panutan, jangan jadikan panutan. Jangan jadikan contoh, jangan jadikan guru. Masih banyak ulama-ulama yang benar. Masih banyak ulama-ulama yang alim yang patut kita jadikan guru. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Jadi biar tidak salah paham. Karena apa? Ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini terjadi pada si Qori. Yang menerkam Qori pada saat ini adalah hasil daripada perkataannya sendiri, ucapannya sendiri, ya, mulutnya sendiri.
Jadi gak usah menyalahkan orang lain ketika orang lain memperlakukan qori seperti itu. Ya. Dan si Abbas Buntet yang kemarin kuar-kuar, terus juga ingin melibas semuanya, menggunakan apa itu namanya, laskar fisabilillah dan lain sebagainya. Lah itu untuk apa dibikin seperti itu, saudaraku? Mau perang dengan siapa? Ya, sekarang sudah gak zamannya adu jotos, udah gak zamannya pakai kebal-kebalan, silat-silatan. Ini negara hukum. Segala tindak kekerasan, tindak kriminal akan diproses secara hukum. Sangat lucu sekali kelompok sebelah ini. Beraninya mereka keluar-keluar di kandang. Ketika didatangi orang yang datang dikatakan apa namanya, persekusi. Ya, mempersekusi. Terus nanti didiemin, kita orang para muhibbin dibilang takut. Dilayani, kita dibilang arogan. Terus maunya kalian seperti apa? Diajak debat, dilayani debat, kabur. Ya. Ngajak membahas tesis sampah itu secara ilmiah. Ketika ada orang yang alim, ilmunya mumpuni mengenai nasab, ya, memberikan sebuah statementnya, pendapatnya, yang mungkin beliau ini sudah menukil dari beberapa kitab nasab, karena berseberangan dengan pendapatnya Imad, dicaci maki. Seperti Imam Mahdi Roja'i, dicaci maki habis-habisan oleh si Imaduddin, dibilang orang tidak paham fikih. Kemudian Kiai Idrus Ramli yang dikenal sebagai singa aswaja juga dikatakan tidak paham masalah ilmu nasab, dibilang ilmunya hanyalah ilmu membaca, bukan menelaah. Lantas kalau ilmu itu tidak dibaca dulu kemudian dipahami, diapakan? Ya. Kalau saya pribadi, memang saya bukan dari pesantren. Semua orang yang tahu saya sudah kenal saya. Bagaimana dunia saya dulu seperti apa, kemudian awal mula saya hijrah, sebagian orang sudah tahu saya. Awal mula saya mengenal yang namanya sholat, namanya zakat, namanya puasa. Mulai betul-betul melakukan itu sejak saya kenal dengan Gus Nur Samsun, saudaraku. Saya berhenti minum, saya berhenti mabuk, saya berhenti judi, saya berhenti berantem. Itu dimulai ketika saya kenal dengan guru saya yang namanya Gus Nur Samsun dan Gus Arya. Jadi kalau masalah kitab, saya memang tidak bisa. Ya, kalau sekedar membaca mungkin bisa, tapi kalau untuk mengajar, saya tidak bisa. Ya. Lalu kenapa kalau saya memang tidak punya ilmu lantas membahas masalah ini? Ini hanya sebagai gambaran, saudaraku, bahwa sadarnya saya, awal mula sadarnya saya itu tidak lepas daripada peran para habaib. Karena guru-guru saya ini merupakan santri daripada Habib Lutfi. Ya. Saya juga sudah menjelaskan
bahwa saya mencintai para habaib. Saya mencintai para ulama, baik ulama Nusantara maupun ulama-ulama yang datang dari Yaman. Saya sangat mentakdimi, sangat mencintai mereka semuanya sebagai orang yang memiliki ilmu. Sekalipun saya sering diteror, saya sering dicaci maki, saya sering ditantang, saya sering diintimidasi, itu tidak menyurutkan saya saat ini untuk membela para habaib. Karena yang saya nilai sekarang ini, para habaib yang sering didiskriminasikan oleh kelompok-kelompoknya Imaduddin dan kawan-kawan. Dengan fitnahan-fitnahan yang luar biasa, dikatakan para habaib ini keturunannya Yahudi, dikatakan para habaib ini antek-anteknya Belanda. Semua ulama yang membela habaib ini dicaci maki hanya berdasarkan tesisnya Imad, bukan berdasarkan penelitian daripada ahli nasab, bukan berdasarkan kitab-kitab ulama terdahulu. Hanya bermodalkan tesis sampah yang dibuat oleh Imaduddin, kemudian mereka menebarkan fitnah yang sangat luar biasa kepada para habaib. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sampai mati pun saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan tolak provokator dari seluruh penjuru tanah air ini, terutama di bumi Madura Bangkalan, khususnya di tempat saya. Jangan macam-macam ada provokator masuk ke sini, ya. Kalau ulama itu niat baik, tidak menjadi provokator, memang betul ingin menegakkan syariat Islam, silahkan siapa saja. Pintu rumah saya terbuka dengan lebar untuk siapa saja yang ingin berbuat baik di sini. Akan tetapi ketika datang provokator-provokator yang ingin memecah belah, yang selama ini kita sudah hidup rukun, berdampingan, tidak ada masalah antara ulama dengan habaib, tidak ada masalah. Kemudian masuk orang luar ke sini ingin membuat keonaran berupa provokator-provokator yang ingin merusak tatanan di daerah saya, maka orang pertama yang akan melibas adalah saya. Ya. Karena bagi saya mati besok atau mati sekarang pun sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama dipendam di liang lahat. Gak mungkin saya mati sekarang kemudian digantung mati besok dikubur, enggak. Jadi sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang ada di Madura, ya mohon maaf bila saya ada kesalahan di dalam penyampaian ini, karena memang saya bukan orang yang ahli pidato, saya bukan orang yang ahli berbicara, cuman saya terpanggil untuk menyampaikan kebenaran ini, bahwa mari kita jaga kerukunan antar umat, baik sesama umat Islam maupun dengan umat di luar Islam. Kita semuanya adalah saudara. Tidak perlu kita merasa yang paling benar. Nah, seperti itu. Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai seperti si Kori yang akhirnya menjadi bulan-bulanan masyarakat, pergi ke sana ditolak, pergi ke sini ditolak, kemana-mana dia
membawa rasa takut, rasa khawatir, itu karena ucapannya sendiri. Silahkan kalian berkiblatnya kepada Imad, bergurunya kepada Gufron. Silahkan, ya bebas kalian memilih siapa saja. Asal jangan membuat narasi yang memprovokator di dalam tatanan masyarakat yang sudah harmonis. Jangan bikin kegaduhan, terutama di lingkungan sekitar saya. Saya beralamatkan di Kampung Bailer, di Desa Lompong Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Saya sangat menjaga ketentraman di wilayah saya. Jadi begitu saya nanti mendengar ada rombongan provokator ini masuk ke wilayah saya, maka orang pertama kali yang akan menghadapi itu adalah saya. Ya. Kalau di luar itu, di luar wilayah saya, terserah. Saya gak mau ngurus. Jadi jelas ya apa yang saya sampaikan mulai dari tadi malam sampai sekarang, bahwa saya sampai detik ini saya masih mencintai, menghormati dan mentakdimi para habaib. Ya, saya akan tetap satu komando di bawah Habib Lutfi, Habib Rizik, dan Habib Bahar bin Smith. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya juga mencintai ulama-ulama yang ada di Madura. Tidak pilih siapapun ulamanya, siapapun kiainya, saya akan tetap takdim sama mereka. Mungkin itu saja saudaraku yang ingin saya sampaikan, supaya kalian tidak gagal paham tentang saya, ya, bahwa saya orang yang paling berkomitmen dengan apa yang saya katakan. Saya tidak ingin membawa-bawa masyarakat Madura atas nama suku Madura, atas nama organisasi NU. Saya selalu mengatakan apa yang saya sampaikan ini adalah berangkat dari saya pribadi dan akan saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Salam hormat buat semuanya, buat para subscriber, buat para penghujat, buat para pemegang nasab. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, semoga Allah memberkahi kalian semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.